Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mazmur nomor 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dengan tema renungan kita pada malam hari ini, doa pada pagi hari. Jika kita melihat di dalam Mazmur nomor 5 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Seperti biasanya di pagi hari, sang mentari datang menyapa setiap kita dengan penuh kehangatan. Dan itu pertanda sebagai hari yang baru telah tiba. Dan adakah kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas berkat, kasih, pemeliharaan, dan perlindungannya yang sempurna yang sudah kita terima? Pagi merupakan awal hari dalam kita beraktivitas. Jika kita mengawali hari dengan benar, dengan mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengannya, menikmati hadiratnya yang kudus sebelum memulai segala aktivitas kita, maka percayalah dalam segala atau dalam sepanjang kita beraktivitas, maka kita akan mengalami yang namanya sukacita, pertolongan, mujizat, dan kekuatan dari Tuhan sepanjang hari. Jika sedikit ada masalah, kita tidak akan gampang menyerah, tidak akan gampang kecewa, bahkan putus asa. Tetapi sebaliknya, kita akan terus bersukacita karena kita sudah mengawali hari ini dengan rasa syukur. Malah dalam segala problema yang ada, kita pasti mampu melewatinya. Karena Tuhan menyertai kita. Kita harus ingat bahwa pagi hari bisa diibaratkan dengan sebuah fondasi bangunan. Jika kita memulai dengan fondasi yang benar, maka bangunan itu akan tetap tegak berdiri dengan kokoh. Meskipun dihampiri oleh hujan badai kehidupan. Demikian juga dalam kehidupan ini. Jika kita mengawali setiap hari bersama dengan Tuhan, mencari wajahnya, mencari kehendaknya, dan membangun persekutuan yang karib dengan Dia. Apapun tantangan yang datang, seberat apapun situasi yang kita hadapi, kita pasti sanggup mengatasinya karena Tuhan beserta kita. Inilah yang dilakukan Daud, yaitu mencari Tuhan di setiap paginya, sebagai pertanda bahwa ia mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidupnya. Selain berdoa, Daud juga tidak lupa mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 59 ayat 17b katakan, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Itulah sebabnya Daud dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang ketika bangun pagi, yang pertama dilakukan adalah mencari handphone, melihat apakah ada berita atau sapaan selamat pagi dari orang-orang yang dicintai, atau mencari kopi
teh, atau koran, atau mencari program-program yang menarik di televisi. Mungkin ada yang tersenyum-senyum malu dengan hal ini. Jangan hanya tersenyum, tapi hendaklah kita malu jika kita termasuk salah satu di antaranya. Di saat kita mengawali hari kita mencari hal-hal yang sudah saya uraikan tadi. Jika kita rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengalami terobosan dalam hidup ini, mulai saat ini, jadikanlah doa sebagai kunci pembuka hari kita. Mari awalilah hari kita dengan bersaat teduh di hadirat Tuhan. Awali hari kita dengan persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Ingat, ada satu kunci dalam firman Tuhan yang mengatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Biarlah renungan pada malam hari ini boleh terus memberkati kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Engkau terus memperdengarkan kepada kami firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami, bahkan menegur kami, agar kami ke depan jauh lebih baik lagi. Agar kami ke depan senantiasa mencintai waktu-waktu bersekutu kepada Tuhan, menaikkan doa kami pada pagi hari kepadamu sebelum kami melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman ini. Amin.